kami serahkan kepada MC-nya ya. Tes 1 2 tes. Ini segera. Tapi sebelum dimulai kami kesempatan untuk tuan rumah sepatah dua kata atau lebih juga boleh. Kami persilakan. Halo, selamat hari Minggu. Happy Sunday to all of us. My name is Pastor Esther Sianipar. To those of you yang belum kenal, don't know me. Dan hari ini kita akan beribadah. Ini ibadah outdoor, tapi outdoornya ada hujan. Jadi ya itulah berkat Tuhan. Dan kita di sini Indonesia, we are a fellowship called Indonesian Minnesota Ecumene. So we're all together here in variety of Christianity from Indonesia, but also we're here together to just worship, enjoy God's abundance, love, and blessings here in Minnesota. So. Dan terima kasih, kita juga nanti setelah ibadah ada grill, ada makanan juga, tapi terutama kita akan pujian dan Pendeta Ramaya Yanti Simorangkir yang memberikan renungan untuk sore hari ini, dan juga ada kerangka dibuat Ibu Dika, aliran untuk kita ibadah hari ini yang untuk harus berdoa, dan tolong bersiap aja karena supaya tidak terlalu lama. Terima kasih Ibu Esther, dan ibadah kita pada sore hari ini kita akan segera dimulai dan puji Tuhan dengan judul Hatiku Percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri, tapi sudah berdiri semua juga. Yang duduk berdiri. Oh, yang duduk berdiri. Hatiku percaya. Melihat jalanmu saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Percaya, hatiku percaya,
pembukaan kami berikan kesempatan untuk Ibu Syul Ponamon. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagaimana pujian sudah kami naikkan, kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berada di luar untuk beribadah, kami dari Persekutuan Indonesia Minnesota Ekumene datang beribadah saat ini Tuhan. Mari Tuhan tolong kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong agar hujan Tuhan tolong diberhentikan agar kami bebas untuk beribadah padamu saat ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian acara ini kami serahkan kepada dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai tamatnya. Boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami buka ibadah kami saat sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Thank you. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Ya, kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan seperti besar itu sungai.
Dipersilakan Ibu Dika Eken. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur kami boleh ada sampai saat ini, semua oleh karena kasih, kemurahan, anugerah yang begitu besar kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hujan ini Tuhan. Kami tetap menikmati hujan yang Kau berikan Tuhan. Kami tidak mau berfokus kepada keadaan ini ataupun sekelilingnya, tetapi kami ingin fokus hanya padamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah menghantarkan pujian supaya pujian ini boleh menyenangkan hatimu, memberkati keluarga Bapak Daud dan Ibu Ova yang sudah menghantar kami dalam puji-pujian, memberkati keluarganya juga. Terima kasih, kami mau mempersiapkan kehidupan kami, seluruh pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hati yang terbuka dan tulus hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur juga buat hamba-Mu yang Kau sudah siapkan, Ibu Pendeta Ramah, sehingga firman-Mu itu boleh keluar dari lidah bibirnya, kiranya Roh Kudus juga yang akan memimpin dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke, shalom semua Bapak Ibu, silakan duduk, ambil tempat yang nyaman. Iya. Ada yang senang berdiri silakan, ada yang duduk silakan. Firman Tuhan hari ini saya mau ambil dari kisah inspiratif, itu dari Keluaran pasal yang Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Keluaran Exodus 17 verse 8 to 12. Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-12. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah firman Tuhan. Kasih setia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih sekalian, saat ini saya tidak mau berbicara tentang perang antar bangsa ke bangsa. Tapi ini berbicara tentang perang di dalam diri kita. Jadi ini kisah tentang bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ketika itu Musa diperintahkan oleh Oke, Pak, bisa tes. Oh, oke. Atau pakai mic bisa. Oke. Jadi Musa
Dalam kisah ini dikatakan ketika dia menghadapi peperangan, hal pertama yang dilakukannya ketika menghadapi pergumulan, dalam hal ini pergumulan perang, terkadang itu adalah perang di dalam diri kita, perang di dalam kehidupan kita. Yang pertama dia lakukan yaitu naik ke atas bukit, ya kan? Dia naik ke atas bukit, lalu kemudian ada pembagian. Harun dan Hur itu naik bersama-sama dengan Musa, tongkat Allah di tangannya, lalu Yosua dan orang Israel berperang melawan Amalek. Dan terjadilah ketika tangan Musa dengan tongkatnya ke atas mengarah ke surga, ke langit, maka bangsa Israel menang. Tetapi ketika dia mengarah ke bawah, bangsa Israel kalah. Itu singkat cerita dari kisah ini. Sebenarnya ketika membaca kisah ini, saya merenung. Apa artinya naik ke atas bukit? Apa artinya naik ke atas bukit? When you are in struggle, when you are fighting of something, cerita ini menginspirasi. Pertama, naiklah ke atas bukit. Bukit itu adalah gambaran dekatlah, datanglah kepada Tuhan. Itu gambaran karena orang Israel percaya bahwa ketika datang ke gunung, itu dekat ke langit. Dalam paradigma mereka bahwa Allah itu bertahta di sana. Yang dilakukan pertama kali adalah datang kepada Tuhan. Lalu dia membawa tongkat Allah di tangannya. Beberapa orang, apalagi kayak di Indonesia, masih percaya dengan takdir. Ya kan? Apakah ketika aku kaya, aku miskin, aku menang, aku mendapat ini semua adalah karena takdir? Nah, kisah ini mengatakan lebih daripada itu. Yang mau dikatakan adalah sesungguhnya tongkat Allah itu ada padamu. Tongkat Allah itu ada padamu. Bagianmu adalah untuk menang. The power of God, because sticks, that symbol of power, that God already give it to your hands. Tongkat Allah itu, kuasa itu ada padamu. Itu bukan hanya diberikan kepada Musa, tetapi pada setiap orang percaya. Tetapi bagaimana engkau menang dan kalah, itu juga bagaimana hubunganmu. Apakah tongkatmu itu mengarah tetap kepada Tuhan, ataukah engkau kalah? So the power now, that tongkat itu berasal dari Allah, tetapi tongkat itu sekarang ada di tangan kita. So kita adalah manusia dengan free will, dengan hak, bahwa bukan robot, segala sesuatu itu hanya kita terima begitu saja. Tetapi ada peran, kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Itu yang mau dikatakan bahwa tongkat Allah itu ada. Dan Musa percaya, dia membawa tongkat itu bersama dengan dia. Dekat kepada Allah. Yang pertama yang dilakukan ketika menghadapi pergumulan adalah datang kepada Tuhan dan percaya kau punya kuasa untuk menang. When you are in struggle right now, maybe you think about something, percaya bahwa kau punya kuasa di dalam Tuhan untuk menang. Namun sebagaimana kita manusia biasa, karena gaya gravitasi itu ada di bumi, kita itu tidak hidup di surga tanpa persoalan, tanpa kita itu hidup dan menginjak kaki di bumi. Gaya gravitasi itu ada. Terkadang sebagai manusia, iman kita yang teguh itu bisa tertarik ke bawah. Yang dahulu mengarah ke surga, terkadang kita lelah. Pergumulan datang silih berganti. Terkadang aku lelah. Aku manusia, Tuhan. Terkadang kita juga mengarah ke bawah, tidak ke atas. Dan ketika kita mengarah ke bawah, di situ kita kalah. Ketika kau kalah dalam kehidupan, ketika kau gagal, ketika kau pernah melakukan salah, itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah perjuangan kehidupan ini. Mari bangkit kembali.
Lalu hal yang luar biasa dari kisah ini juga adalah Harun dan Hur ada di sampingnya. Tak ada kita yang kuat, mau pendeta, mau orang yang setiap hari berdoa, tak ada yang tak pernah jatuh, yang tak pernah lelah. Setiap kita membutuhkan sahabat. Setiap kita membutuhkan Harun dan Hur di samping kita. Bisa berarti itu sahabat dekat, bisa berarti suami dan istri yang menopang. Terkadang hidup ini lelah, tetapi kita butuh sahabat. There is no one in this world, on this world, that can menghadapi persoalan seorang diri. Tidak ada. Setiap orang membutuhkan Harun dan Hur di sampingnya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa sesungguhnya dalam kisah peperangan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu bukan tentang kompetisi. Itu adalah tentang kolaborasi. It's not about competition. It's about collaboration. Ketika kita melihat orang lain, mari kita mulai melihat hal yang positif apa yang bisa kubagikan. Hal positif apa yang bisa aku sharingkan. Kisah peperangan ini juga mengajarkan kepada kita, oh bukan waktunya lagi untuk berkompetisi, tetapi apa yang bisa aku lakukan untuk menopang sesamaku. Marilah menjadi Harun dan Hur. Jikalau kau tak menemukan Harun dan Hur di lingkunganmu, mulailah. Aku akan menjadi Harun dan Hur bagi Musa. Aku pasti akan dipertemukan dengan Harun dan Hur. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Ada sahabat yang di samping. Lalu kisah ini juga terus mengatakan bahwa peperangan itu terus berlanjut. Peperangan itu berlanjut hingga matahari terbenam. Lalu bangsa Israel menang. Kemenangan itu menunjukkan bahwa ada kerjasama, ada pembagian tugas. Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang melakukan segalanya, tetapi pemimpin yang bisa mendelegasikan setiap tugasnya. Bapak Ibu sekalian, hingga matahari terbenam, mereka terus berjuang sampai pada akhirnya menang. Kenapa persoalan silih berganti datang ke hidupku? Hingga matahari terbenam kita akan terus berperang. Tetapi sampai pada akhirnya nanti Tuhan dapatkan kita tetap setia. Biarlah kiranya kisah ini juga menginspirasi setiap kita bahwa ada tongkat di tangan kita. Setiap kita bahkan seperti Daud memiliki batu di tangannya untuk mengalahkan Goliat. Setiap kita memiliki kekuatan untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Jikalau pada saat ini ya Tuhan menghadapi banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, ingatkan mereka bahwa mereka memiliki tongkat di tangannya, memiliki kuasa yang daripada Tuhan untuk menjadi pemenang. Kiranya Engkau juga Tuhan mendatangkan sahabat-sahabat yang mendukung kami, bahkan menjadikan kami sebagai sahabat yang mau memotivasi sesama kami. Berkatlah juga Tuhan persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Rama atas firman-Nya. Dan berikutnya kami kasih kesempatan untuk ruang kesaksian. Jadi siapa yang punya sesuatu yang bisa dibagi, cerita atau apalah, kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nama saya David, dan dulu saya dan istri saya 2 anak kecil pindah ke Indonesia tahun 86. 1986 di sana kami mulai melayani orang Sunda, dan ya ketika itu kami belajar bahasa Indonesia sampai setengah mati, dan dulu kami tinggal di Kampung Ranca Herang
tidak di sana hanya saya, istri saya, 2 anak. Pelan-pelan kami belajar bahasa Indonesia, Naundei, bahasa Sunda. Dan pelan-pelan kami karunia Allah kepada siapa? Dunia, bukan hanya kepada kita. Bukan hanya kepada orang Amerika atau suku Batak atau suku Medan. Tapi baru kita dengar khotbah yang luar biasa. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Tentang betapa kuatnya doa. Waktu Musa, dia kalau tangan turun, apa yang terjadi? Kalah. Nah itu yang kita harus lakukan. Itu tanah airku dan tanah air Anda semua. Betul? Dan sekarang seperti anak-anak saya karena dibesarkan di sana, itu tanah air mereka. Dan saya sering kembali ke Indonesia sekarang 3 kali setahun dan melayani dengan Jawa, dan juga sekarang ada pelayanan dari Sumatera sampai ke Sulawesi dan seterusnya, Komodo juga. Dan terus terang, sekarang melalui mujizat dan penglihatan, mimpi-mimpi, Tuhan Yesus, orang ada yang percaya, mungkin 1, 2, tapi sekarang sudah 40 tahun lagi, bukan karena hanya saya dan istri saya. Banyak orang yayasan di sana, YWAM, OMF, Baptis, banyak yang melayani, karena makin lama makin terbuka. Mengapa mereka makin lama makin terbuka? Karena ada orang mendoakan mereka. Di Jakarta ada 4 tempat mendoakan sudah lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, karena tangan diangkat, kita bisa lihat. Begitu senang bisa berbicara kepada Anda semua. Minta maaf beribu-ribu kali kalau bahasa Indonesia kurang baik, karena memang saya sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun. Sekarang seperti bahasa Indonesia tenggelam. Jadi berterima kasih atas waktu ini, dan begitu senang bertemu dengan semua. Terima kasih atas dari firman Tuhan luar biasa. Tepuk tangan untuk kesaksiannya. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan memberi persembahan sambil menyanyi Mars Imo, Putar Pandang dari Gereja Mana. Berdiri atas firman-Nya, kalau harimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Atas dasar Tuhan Yesus, sang persatukan kita semua. Lewat suku, bahasa, dan kaum, kita semua satu saudara. Putar pandang dan dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pandang pada salib Tuhan Yesus, yang persatukan kita semua. Lewat suku, bahasa, dan kaum, kita semua satu saudara. Meminta kesediaan kita Eka untuk berdoa. Kasih Tuhan buat waktu yang Anda berikan buat kami keluarga ini. Saat ini kami sudah memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan untuk kami, untuk pelayanan pekerjaan yang ada.
Memberkati kami semua yang sudah memberikan persembahan kami, besar kecil yang sudah memberkati kami semua. Dengan berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan lagi melayani. Tuhan, biasa rumah biasa Tuhan. Biasa Tuhan. Thank you. mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita doa adik kami dua, nama di rumah sakit yang ada di Indonesia diizinkan. Ibu Yoke dan Ibu Penny hari ini nama di rumah sakit. Be careful. Okay. Engkau adalah gunung batu kami, kota penting kami, tempat perlindungan kami Tuhan.
Engkaulah menara jiwa kami. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah Israel, Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan. Misalnya Tanti Sulu yang sedang sakit ya Tuhan di Indonesia. Bapak, kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah Jehovah Rafa ya Tuhan. Saat ini kami berdiri saat ini untuk memohon kepadamu. Engkau urapi dia saat ini Tuhan. Kau jamah dia mereka Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di kayu salib dan Engkau berkata sudah selesai, dan oleh tidur-tidurmu kami sudah sembuhkan, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kalau ada saudara-saudara kami yang sakit saat ini, bahkan saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah tanganmu yang bekas lubang paku itu Tuhan, untuk menjamah mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa memuliakan namamu, memuji dan memuliakan Engkau. Bapak, kami juga bersyukur saat ini Tuhan buat Bapak Des Tuhan, kesaksian yang luar biasa Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah mati buat kami semua. Darahmu sudah tercurah di Golgota Tuhan. Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdiri buat saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa Engkau selamatkan jiwa mereka Tuhan. Pelayanan Pak Des yang sudah berangsur beberapa tahun yang lalu Tuhan, biarlah itu Tuhan bertumbuh Tuhan, bahkan merambat ya Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, sehingga Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan oleh percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, memberikan hikmat, rohani dan taat akan Tuhan. Kami berdoa selamatkan semua bangsa kami Bapa. Kami juga berdoa ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan yang dibilang murtadin Tuhan. Banyak Tuhan yang datang kepadamu, tetapi mereka Tuhan banyak pergumulan, persekusi yang terjadi dari keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau rangkul mereka satu persatu, Engkau urapi mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan Bapa, penghiburan yang daripadamu Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Kami berdoa cukupkan segala apa yang mereka butuhkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh ya Tuhan. Engkau yang akan supply apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua saudara-saudara kami, hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, di pedesaan, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau tahu supaya mereka tidak akan sia-sia ya Tuhan. Kami berdoa kuatkan mereka, hiburkan mereka Bapa. Buat tolong mereka supaya mereka sampai terus berjalan, terus sampai ke garis finish ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kebaktian kami di ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Roh Kudus yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Kami semua punya kerinduan kehausan untuk Engkau. Saat ini kami berdoa Engkau mengurapi setiap kami yang ada di sini Tuhan, dengan urapan kuasa ilahi yang dari surga Tuhan, sehingga kami semua punya kerinduan yang haus akan Engkau. Biarlah kami juga terbuka untuk boleh melayani Engkau dengan caramu yang luar biasa, dengan talenta-talenta yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat iman ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang mungkin nanti Tuhan akan pergi. Biarlah Engkau menyertai, memberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Jenel Tuhan dengan suaminya Bapa, anaknya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih mereka bisa datang ke sini untuk bertemu dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena mereka punya hati yang rindu untuk melayani di Indonesia. Saat ini kami berdoa berkati mereka Bapa. Kau urapi mereka Tuhan. Tuhan, mereka rindu dan haus untuk melayani Engkau di Indonesia. Mereka rindu Tuhan untuk praktis bahasa Indonesia. Sebelum mereka ke Indonesia Tuhan, Engkau yang persiapkan mereka Bapa. Biarlah Engkau juga hadapi sama hati kami supaya kami mau membantu mereka Bapa.
dengan bahasa Indonesia. Berikan kami hati yang mau rela untuk membantu ya Tuhan. Kami berdoa juga kesehatan mereka Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga segala persiapan nanti Tuhan. Biar Engkau mencukupkan segala keperluan mereka, baik itu finansial, spiritual, fisikal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami Bapak, ini anak-anak-Mu. Kau menyelidiki hati kami masing-masing. Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu yang tidak putus-putusnya Bapak. Sehingga lewat kami semua Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita makan bersama. Namun sebelum makan kita minta kesediaan Ibu Erni untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kita dari kerajaan surga, sekalian kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Baik itu jasmani dan rohani kami, Kau pelihara kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, semuanya Tuhan. Saudara-saudara kami di Indonesia, Kau di sini juga Kau pelihara. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Sebab kami akan menikmati berkat-berkat makanan yang Tuhan disediakan oleh teman-teman kami. Kiranya Engkau urapi makanan ini agar menjadi kekuatan bagi jasmani yang rohani kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, selalu selalu bersyukur. Terima kasih rezeki yang Kau berikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ingat teman-teman kami atau saudara kami yang mungkin pada saat ini kekurangan, tidak punya uang untuk makan Tuhan. Tolong Tuhan, urapi satu persatu mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Apalagi anak-anak kecil Tuhan, yang mungkin Tuhan saat ini sedang meminta-minta di Indonesia atau sedang kelaparan Tuhan untuk di seluruh dunia Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biar urapi, biar Kau bersama-sama dengan mereka, menolong mereka Tuhan, berikan makanan daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Semua Tuhan akan dipenuhi Tuhan. Makanan dan jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik pada kami Tuhan. Kau kuduskan doa kami ini Tuhan, yang Kau panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami hidup. Terima kasih, semuanya waktu makan. Maaf mengganggu lagi, saya pergi terlalu banyak. Tapi ada ulang tahun untuk Bapak Andrew sebentar lagi. Andrew dan Janelle dan 4 anak wanita sudah punya ke Makassar. Melayani Tuhan Yesus di sana. Sudah 3 tahun tinggal di sana. Banyak mereka ke sana. Tapi mereka mau bernyanyi. Oke? Yes. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Amin. Ya, oke. Ya, hari ini kita akan ada ikan padang.
Aprilnya ya.